Nah, kalau di sini tidak ada penyelesaiannya, jangan sampai kita lari ke pusat. Ya. Kan itu. Jangan sampai di sini katakan itu bukan urusan kami karena BOP ini datangnya melalui rekomendasi pusat. Kalau begitu cara pikirnya berarti dia tidak pernah tiba di Kabupaten Manggarai Barat, ya kan? Dan dia datang di sini suka-sukanya saja. Mestinya boleh dia rekomendasi dari pusat, tapi kan dia tiba di daerah otonom Kabupaten Manggarai Barat. Selamat berjumpa Pak Stefan. Ya. Saya melihat mengikuti Pak Stefan dan saya tahu kemarin ada kejadian di sekitar perkampungan lah ya, di depan Pertamina Pasar Baru. Saya baca di beberapa media online ya terkait pemasangan patok atau tapal batas dari mengungsi. Dan saya mendengar bahwa Bapak Stefan ini salah satu atau bagiannya warga dari kampung tersebut, dan juga Pak Stefan sebagai koordinator untuk menghadirkan warga sekitar melakukan RDP ya, rapat dengan anggota dewan. Kira-kira bisa saya dapatkan penjelasan dari Pak Stefan terkait kronologis, atau besok itu datang tujuannya untuk apa Pak Stefan? Jadi sebenarnya berawal dari pihak BOP melakukan pemasangan pilar tapal batas di area yang dikuasai oleh masyarakat situ yang sudah 20 tahun berada di sana. Nah, karena penancapan pilar ini tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya dengan masyarakat di kantor desa Gorontalo bersama orang BOP dan ditandatangani bersama, yang mestinya di situ poinnya menata bersama dan menetapkan tapal batas dan secara bersama. Tapi pada hari itu BOP melakukan penetapan. Karena penetapan dan penancapan pilar itu tidak sesuai dengan, makanya masyarakat melakukan pencabutan dan diminta supaya dihentikan itu. Nah, saya melihat persoalan itu bakalan ada ribut dan menjadi persoalan besar, sehingga saya selaku warga di sana menyarankan untuk kita bawa persoalan ini ke DPR. Nah, lembaga DPR ini lembaga rakyat. Seperti apa nanti di sana akan kita bicara. Nah, berkaitan dengan itu kita kumpul semua dokumen-dokumen tentang keterkaitan masyarakat ada di sana. Nah, lalu kita bawa, kita ketemu dengan Pak Marcel Jeramus selaku wakil ketua DPR. Lalu direspon baik oleh beliau. Pada saat hari itu juga Pak Marcel mau memanggil ketua komisinya, terjadilah diskusi. Nah, diskusi itu ada pemikiran untuk perlu dipanggil semua pihak. Nah, saat itu saya minta supaya DPR cepat menangani persoalan ini dengan menghadirkan semua pihak, masyarakat, pihak BOP, pihak kehutanan, dan Pemda. Kalau perlu dipanggil juga desa masing-masing yang ada di sana, karena daerah itu juga adalah tapal batas antara desa Gorontalo dengan Bulubilas. Nah, jadi itulah awalnya kita sehingga kita datang ke sini. Nah, memang saat itu menurut Pak Ketua untuk dipercepat, namun karena di sini benturan dengan ada agenda, di sini ada paripurna dan jadwal lainnya, sehingga ini agak molor. Nah, 2 hari setelah itu ternyata BOP pindah dari situ, dia pergi ke arah timur melakukan hal yang sama. Lagi-lagi kita ditemui, dan bahkan dia menancap pilar di area yang dikuasai oleh masyarakat di sana sudah 40 tahun ada di sana. Sementara Manggarai Barat ini baru. Manggarai Barat ini kan baru tahun 2003 dipeniti, kan gitu. Nah, jadi atas dasar itu kemarin ya kita sarankan untuk berhentikan. Dan memang saat itu didampingi oleh pihak TNI dan Polri dan juga orang dari kehutanan, supaya kita sarankan dihentikan.
Dan saat itu juga saya sampaikan persoalan ini kita sudah bawa ke DPR. Ya. Kalau memang pihak kehutanan ada hal yang kurang, sampaikan pada atasan, panggil kami. Atau dari pihak BOP ada keberatan atas yang kami buatnya, panggil kami. Supaya kita kembali kepada kesepakatan kita sebelumnya. Besok Pak Stefan kira-kira berapa jumlah orang yang akan datang? Yang hadir RDP itu dengan- pada mulanya waktu diskusi saya bilang begini, apakah keterwakilan saja yang datang? Nah, tidak Pak, biar masyarakat yang datang. masyarakat semuanya. Bagaimana prokes? Ya ini kan kantornya luas. Kalau nanti tidak bisa masuk semua, ya yang lain bisa di luar aja. Nah, tapi ya masyarakat bisa datang berapa saja. Tapi saya ada bicara dengan masyarakat ya paling maksimal 50 orang ya. Kan 50 orang. 50 orang. Ya, karena soal prokes ini kan bukan soal aturan saja sekedar ini, tapi juga melindungi kita sendiri. Betul. Dan jangan sampai dari kita penyakit ini dibawa ke orang lain atau yang lain masuk ke kita. Masuk kita ya. Terus Nah. besok itu Pak Stefan harus ya ketemu dengan BOP supaya mendengar langsung lah seperti apa dari mereka. Ya, idealnya seperti itu. Harus ya. Ya, kalau dengar pendapat itu kan begini ya. Kami yang menyampaikan. Ya, seperti apa ya persoalan yang kami temukan di lapangan dan apa tuntutan kami. Dan juga dengar, kalau perlu dengar dari pihaknya BOP atau dari kehutanan. Lalu atas semua itu DPR, anggota DPR selaku representasi rakyat atau atas nama fraksi, ya silakan mereka berpendapat. Ya, bagaimana DPR menanggapi kejadian ini dan harus ada penyelesaiannya. Nah, kalau di sini tidak ada penyelesaiannya, jangan sampai kita lari ke pusat. Kan itu. Jangan sampai di sini katakan itu bukan urusan kami karena BOP ini datangnya melalui rekomendasi pusat. Kalau begitu cara pikirnya berarti dia tidak pernah tiba di Kabupaten Manggarai Barat, ya kan? Dan dia datang di sini suka-sukanya saja. Mestinya boleh dia rekomendasi dari pusat, tapi kan dia tiba di daerah otonom Kabupaten Manggarai Barat. Dia berpijak di sini, berhubungan dengan masyarakat di sini, berhubungan dengan tanah di sini, ya itu perlu diselesaikan. Nah, sangat tidak elegan kalau misalnya di sini gitu ya kami langsung ke pusat. Kalau memang itu mau ya. Oke Pak Stefan, kita akan ikuti terus ya bagaimana perkembangan soal tapal batas ya, dari BOP terhadap hutan Bowosie ya. Kita tunggu hasil RDP-nya besok seperti apa ya, supaya ini juga untuk masyarakat seluruh Manggarai Barat bahwa ada sesuatu polemik yang terjadi di ibu kota ya, ibu kota kabupaten kita Manggarai Barat yang akhir-akhir ini semua media menyoroti ya soal problem ini atau polemik ini. Besok ada RDP dengan masyarakat yang ada di sekitar Pertamina, Pasar Baru dengan anggota dewan, ya harapannya juga ya pihak BOP sendiri hadir. Oke. Terima kasih Pak Stefan. Baik, terima kasih.